Saya Muhammad Lutfi Andika Putra sebagai Track Race Electronic dan Motorsport Manager di Pertamina Mandalika International Circuit. Untuk sore ini kita akan menjelaskan sedikit tentang race elektronik yang akan dipakai dan memang sudah ada di sirkuit sejak sejak sirkuit dibangun gitu. Jadi race elektronik ini sendiri sudah terhomologasi oleh dua badan otoritas balap dunia yaitu FIA dan FIM mengikuti regulasi terbaru. Kita juga mengacu kepada peraturan ini dan juga dengan standarisasi track yang sudah mengikuti standarisasi grade 3 dari FIA. Apa saja yang ada, mari kita lihat. Untuk LED flag ini kita di dalam track kita ada 14-15 titik LED. Ini untuk membagi area-area sektor-sektor yang diawasi oleh Marshall. Jadi contohnya seperti ini, salah satunya dia menggunakan LED flag di track rules yang kita sebut dengan LED 01 berjalan memutari sirkuit sampai nomor 15. Di tiap-tiap LED ini mewakili sektor-sektor keamanan yang dijaga oleh Marshall. Jadi dari LED 1 sampai ke LED 2 adalah sektor yang satu sektor, kemudian dari LED 2 sampai LED 3 di tikungan 1 itu satu sektor, kemudian dari LED 3 ke tikungan LED 4 di tikungan 3 sampai tikungan 4 itu satu sektor lagi. Jadi tiap-tiap area Marshall itu diwakili oleh dimulai dengan LED yang satunya dan diakhiri dengan LED selanjutnya. Untuk bendera-benderanya sesuai dengan peraturan balap pada umumnya. Jadi seperti yang kita lihat ada bendera hijau, ada bendera kuning juga. Ini bendera yang paling penting, bendera kuning untuk menandakan di dalam sektor yang dipantau oleh Marshall itu ada suatu crash atau suatu kejadian yang mana pembalap harus lebih hati-hati dan juga aware terhadap sekitarnya. Kemudian selain bendera hijau dan bendera kuning yang umum digunakan ketika ada suatu halangan di track berupa debris atau berupa ceceran oli, kita akan mengeluarkan namanya surface flag, yaitu bendera kuning dengan strip warna merah. Jadi bendera kuning dengan strip warna merah itu menandakan di dalam track itu ada ceceran oli gitu, atau misalkan ada debris atau ada benda apapun yang asing yang mesti diketahui oleh pembalap. Contoh seperti itu. Kemudian pada saat keadaan hujan biasanya kita mengibarkan bendera putih silang merah, menandakan bahwa area atau sektor di situ ada tetesan hujan yang bisa mengkompromi permukaan aspal sehingga gripnya menurun. Seperti itu. Ya, salah satu perangkat yang penting juga di dalam balap mobil dan balap motor adalah lampu start. Lampu start yang kita pakai juga sudah sesuai dengan standar balap mobil internasional dan balap motor internasional. Jadi konfigurasinya macam-macam, itu tergantung dari sirkuit sendiri. Ada yang memakai 5 lampu, ada yang memakai 4 lampu, ada yang cuma 3 lampu, atau mungkin ada yang cuma lampunya horizontal. Itu macam-macam, tetapi harus disanction dulu dan harus diinspeksi dulu oleh otoritas balap. Di Mandalika sendiri kita menggunakan setup lampu yang bisa dipakai untuk roda 2 dan roda 4. Itu dengan sekitar ada 4 lampu ada 5 lampu melintang dan juga stack 4 lampu gitu. Jadi untuk balap motor sendiri sekuensinya adalah 5 lampu menyala, kemudian off, yang mana start berarti berjalan. Untuk mobil sendiri lampunya akan kurang lebih seperti yang akan dimunculkan, yaitu 1, 2, 3, 4, 5 dan off. Kurang lebih seperti itu. Berpengaruh untuk memberikan informasi kepada pembalap dari jumlah lap, kemudian waktu yang tersisa untuk latihan dan lain-lain adalah info panel. Seperti yang kita lihat menggunakan standar dari MotoGP, yaitu 3x1, yang sebelumnya 2x1, kemudian sesuai dengan perubahan regulasi dijadikan 3x1. Info panel berfungsi untuk memberikan informasi kepada pembalap penalti apa yang diterima oleh nomor pembalap yang menerima hukuman, kemudian jumlah kemudian sisa waktu pada saat sesi praktis atau kualifikasi, kemudian info-info lainnya seperti drive-thru dan juga black flag dan juga black dan orange flag gitu. Jadi pembalap selain dari
infoboard yang dikeluarkan oleh timnya juga diberikan info panel berupa informasi untuk dari RC kepada pembalap. Oke, banyak biasanya pertanyaan, apakah garis finish itu hanya sekedar garis finish yang dicat? Ini penjelasannya. Jadi di dalam, jika dilihat lebih detail, di garis finish itu ada yang namanya loop, sensor loop. Jadi ini gunanya untuk mendeteksi mendeteksi transponder atau kendaraan yang lewat sudah melewati garis finish atau tidak. Dan ini kepresisiannya sangat-sangat presisi, jadi bisa membaca sampai 0,00000 detik. Dan juga itu bisa mendeteksi kalau misalkan finishnya sangat-sangat berdekatan, bisa sampai hanya sekedar seujung jari dan segala macam, karena sensor ini beamnya lumayan tinggi dan sangat baik. Kemudian juga dibantu di tiap lubang di sisi sana, di atas di timing room, dan juga di sisi sana akan ada photocell atau apa yang kita sering sebut photo finish. Dan yang terakhir, salah satu perangkat elektronik yang sangat-sangat penting dalam urusan sporting atau penyelenggaraan balap, yaitu adalah sensor track limit. Di mana sensor track limit ini di sirkuit ini ada dua setup, yaitu setup untuk motor sesuai dengan yang standar di MotoGP. Yang bagian sana dia paling hanya 5 cm dari ujung curb, dan juga sensor mobil itu yang di luar sini. Patokannya mobil adalah lebar maksimal mobil kemudian ditambah sedikit. Jadi kalau misalkan dihitung dari garis garis putih, jika dari lebar maksimal mobil itu ban terluar sudah menyentuh garis ini, berarti dia sudah melewati track limit. Berarti empat rodanya sudah meninggalkan area track gitu loh. Dan ini sangat berfungsi sekali untuk menegakkan aturan terkait track limit.